Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang badar besi selonata dengan kualitas yang bagus, saudaraku. Karena banyak saudara-saudara kita yang awam itu yang masih kurang paham tentang badar besi selonata. Sebenarnya kalau ditanya tentang edukasinya, saudaraku ya, itu sudah banyak sekali saya buatkan. Namun ya mungkin banyak juga saudara-saudara kita yang awam itu baru melihat atau menonton edukasi badar besi selonata yang pernah saya buatkan. Begini saudaraku ya, badar besi selonata itu dengan kualitas bagus itu dari bahannya, saudaraku, atau memang bawaan dari batunya itu sendiri. Ya sebenarnya sih nggak ada bedanya dengan batu-batu yang lain. Contoh, kalau di jenis seperti batu hias, saudaraku ya, batu pirus seperti itu. Batu pirus itu harganya juga ada yang murah, saudaraku, bahasanya ratusan ribu sampai 5 juta, 10 juta, ada juga yang sampai ratusan juta. Dan itu juga tergantung kualitas batunya dan keunikannya. Itu kalau di batu pirus itu tadi. Dan kalau di badar besi selonata, saudaraku, itu batunya yang bagus, saudaraku ya, itu yang bisa menempel magnet, menempel jarum, menempel koin, saudaraku. Contoh ini, saudaraku, ini leontin badar besi selonata dan sudah pernah saya unggah, saya pakai buat edukasi. Badar besi selonata yang seperti ini itu kualitasnya bagus dan batunya juga tidak mudah pecah. Karena kalau dipakai leontin seperti ini, saudaraku ya, itu kalau batunya tidak benar-benar yang super, pasti pecah. Karena apa ya? Karena ini, saudaraku ya, ini kan diikat, samping itu leontin giginya ini kan mutar, saudaraku, saking banyaknya bolak-balik. Untuk memasang ini, saudaraku, otomatis kan bahasanya digetok lah. Itu kalau badar besi selonatanya tidak benar-benar bagus, rata-rata pecah. Dan leontin yang seperti ini, saudaraku ya, itu hampir banyak orang yang jualan juga, apalagi khususnya di daerah Pati, Jawa Tengah. Cuma saya, saudaraku, yang bikin leontin seperti ini. Kenapa kok nggak ditirukan orang lain, padahal yang punya badar besi selonata kan banyak. Kenapa kok nggak dibikin seperti ini, bolak-balik dengan bahan utuh seperti ini? Karena yang mau bikin, saudaraku, selain saya itu pasti berpikir pecah. Karena kemarin juga ada yang komen di channel YouTube saya, di channel Gus Edi Channel, YouTube Gus Edi Channel itu,
Katanya ada pernah memari saudaraku ya, itu ada yang komen. Pernah memari Badar besi Lonata itu bagus saudaraku. Dilihat bagus, namun setelah datang diamati batunya itu retak-retak dan mudah pecah. Ya karena itu saudaraku sebenarnya itu tadi kualitasnya rendah saudaraku. Maksudnya itu kurang bagus lah. Dan kalau saya pribadi saudaraku ya, itu kalau batu bertuah yang saya utamakan memang dari segi fisik batunya itu juga harus mulus saudaraku, karena untuk membuat seperti ini itu terus terang saudaraku, itu batunya sortiran atau pilihan yang bagus, dan itu tadi nempel jarum, nempel koin, nempel magnet. Dan kalau ditanya harganya ini lumayan saudaraku, yang seperti ini lumayan. Dan seandainya bahasanya ada yang minat, ya itu tadi maharnya lumayan. Seandainya tanyanya maharnya berapa gitu, langsung ke WA saudaraku, karena maharnya lumayan. Dan ini koleksi saudaraku, koleksi, dan sering juga saya pakai. Karena apa? Karena rata-rata Badar besi Lonata yang saya buat leontin seperti ini itu dari bahannya sortiran semua saudaraku. Itu yang wajib dipahami. Dan kenapa setiap saya buat edukasi tentang Badar besi Lonata itu tidak begitu saya bahas secara gamblang saudaraku. Nanti banyak penjual-penjual yang lainnya itu bahasanya nanti marah saudaraku, dikira saya itu nanti malah jelek-jelekin barang orang lain kalau saya detailkan. Intinya itu saudaraku ya. Dan saya juga sering mengingatkan kalau cari benda bertuah apapun, carilah sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar dapat barang yang benar, kurang lebihnya seperti itu saudaraku ya. Dan saudaraku sekalian, ini ada juga koleksi, ini juga sering saya pakai. Ini badar besi empu saudaraku, atau badar besi pusaka. Dan semenjak saya jadi kolektor benda bertuah, pertama kali saya memiliki jenis batu badar, awalnya jenis ini saudaraku. Pertama kali itu badar besi empu yang seperti ini. Dan memang kalau ditanya soal tuahnya saudaraku, itu kalau di tempat saya sini itu memang sudah banyak terbukti. Dan kalau ditanya di YouTube yang lainnya, itu saya belum pernah melihat saudaraku badar besi empu atau badar besi pusaka yang seperti ini itu bahasanya diunggah atau di upload lah. Karena apa ya? Karena banyak yang belum paham juga. Karena itu orang-orang zaman dahulu saudaraku, saya pertama kali lihat itu kok badar besinya itu jenisnya yang seperti ini saudaraku, yaitu tadi badar besi empu. Yang jelas bagus saudaraku. Dan dulu juga guru saya Abah Mukhtar Amin itu sering bahasanya malang melintang ke Sumatera saudaraku, itu lumayan lah saudaraku beredar di sana itu badar besi empu yang seperti ini, karena murid-murid beliau kan banyak dari sana. Dan ya banyak juga yang memang badar besi empu atau badar besi pusaka yang hitam seperti ini saudaraku ya, itu bahasanya itu termaharkan di sana seperti itu. Dan itu tadi saudaraku ya, itu pertama kali saya mengenal benda bertuah yang jenis badar itu ya badar besi empu saudaraku. Habis itu badar pelosani,
badar tidar, dan baru yang keempat itu ya badar bisi lonata ini saudaraku. Ini termasuk sudah agak apa saudaraku ya, tidak begituan duluan bahasanya. Awalnya ini saudaraku saya mengenal badar besi yang dulu bahasanya dibawa andalan orang-orang sesepuh yang banyak di daerah Pati, Jawa Tengah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau untuk saat-saat ini saudaraku ya, itu memang saya kemarin itu memang punya kesibukan saudaraku ya. Itu melipat gandakan benda bertuah milik sahabat sekaligus yang sudah saya anggap seperti saudara, dan kemarin itu baru hari Minggu saudaraku ya, itu baru selesai. Dan kebetulan juga ada saudara kita, murid saya dari Jawa Timur saudaraku ya, itu juga kemarin belajar ilmu wadah sejagat. Setelah dipuasai, beliaunya juga belajar ilmu program Maha Guru. Dan kemarin juga saudara kita dari Tuban juga ada yang belajar ilmu wadah sejagat. Kalau saya pribadi yang penting nanti kalau sudah dipelajari, bahasanya itu dipakai istiqomah biar ilmunya semakin berkah dan digunakan sebaik mungkin lah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau kita memang bahasanya itu punya ilmu wadah sejagat saudaraku, sebenarnya ilmu itu memang sangat luar biasa. Wadah sejagat itu bahasanya kalau kita jabarkan itu kan gamblang saudaraku. Maknanya itu wadai jagat atau adai jagat, wadah. Dan kalau kita bisa memahami lagi itu, kalau dijabarkan maknanya luas sekali saudaraku. Di samping bisa dipakai buat menyerap segala keilmuan, dipakai bahasanya buat kerezekian dan sebagainya, itu bisa saudaraku sebenarnya. Karena itu tadi, jagat itu sudah bahasanya kita punya wadahnya. Karena tugas manusia itu kan wajibnya meminta saudaraku ya. Kalau kita sudah punya itunya wadahnya, tinggal saja kita minta sama Allah agar apa yang kita inginkan itu biar terkabulkan hajatnya, kurang lebihnya seperti itu. Dan itu tadi saudaraku ya, edukasinya tentang badar besi lonata. Kalau cari benda sekalian yang bahasanya yang bagus saudaraku, kalau badar besi lonata jangan asal-asalan ya. Mungkin banyak saudara-saudara kita itu yang bahasanya tergiur barang mahar murah lah bahasanya, namun ya itu akhirnya kebanyakan mendapatkan badar besi lonata yang asal-asalan, terlihat bagus, dan akhirnya itu tadi setelah sampai batunya juga mudah pecah. Apalagi kalau sampai diikat seperti ini saudaraku ya. Enggak diikat aja, itu tadi kata saudara kita yang komen di YouTube, Gus Edi channel itu aja, itu saya pernah mahari sampai 3 kali, Gus itu kok batunya mudah pecah. Karena apa ya? Karena itu tadi saudaraku, kualitas batu badar besi lonatanya itu bahasanya minim.
Bahasanya minim ya sebenarnya nggak layak pakai saudaraku kalau dibuat ageman seperti itu. Karena begini saudaraku ya, badai psilonata atau muntah besi sih, itu memang kalau orang nggak tahu saudaraku ya, kalau penjual kan beda lagi. Kalau penjual itu ya mikirnya dianggap sama saudaraku, karena nanti kalau dikasih tahu yang bagus, contoh badai psilonata seperti ini, yang bagus itu nempel magnet, nempel jarum, nempel koin, dan akhirnya yang lain nggak laku saudaraku mikirnya seperti itu. Pasti orang kan milihnya yang seperti ini saudaraku, yang bagus, bisa menempel jarum, menempel magnet, menempel koin, namun dengan mahar murah. Nggak ada saudaraku yang seperti itu. Badai psilonata itu bagus murah itu nggak ada. Adanya yaitu tadi, bagus murah mudah pecah adanya. Ya nggak ada bedanya sama muntah besi sih sebenarnya. Orang taunya kan muntah besi mau nempel magnet, nggak nempel magnet kan sama saudaraku, kalau di daerah Sulawesi. Namun kalau di Jawa tidak saudaraku. Badai besi, contoh ya badai besi itu kalau nggak nempel magnet nggak mau saudaraku, nggak mau bawa. Itu kan alam dan sebagainya bahasanya. Nggak digubris saudaraku sama orang yang mau beli itu tadi, nggak mau tahu. Pasti carinya yang badai besi yang nempel magnet. Karena apa? Karena dari namanya mengandung kata besi. Seandainya muntah besi saudaraku kalau di daerah Jawa Tengah nggak nempel magnet, nggak mau saudaraku. Ya paling kalau dikasih gratisan mungkin ada saudaraku yang mau 1-2 lah bahasanya. Namun kalau tidak seperti itu suruh mahari lah, nggak bakal mau. Karena taunya itu tadi, kalau muntah besi kalau di daerah Jawa itu harus nempel magnet saudaraku. Syukur-syukur bisa menempel jarum, menempel koin. Nah itu banyak diburu orang kalau muntah besi yang seperti itu. Dan badai psilonata juga seperti itu saudaraku. Taunya ya yang nempel magnet, yang menempel jarum itu ada saudaraku. Namun yang paling langka yang menempel koin seperti itu. Dan badai psilonata yang seperti ini saudaraku, yang bisa menempel koin, itu kan sebenarnya dari video-video yang pernah saya unggah, itu kan termasuk baru-barulah saudaraku saya unggah yang bisa menempel koin. Karena apa ya? Karena yang seperti ini itu kan dulu saya simpan saudaraku, tidak saya keluarkan. Akhirnya kedepannya saya pakai buat edukasi, baru saya keluarkan. Karena yang seperti ini itu ya disimpan di gedung pusaka saudaraku, di tempat koleksi. Tidak bahasanya buat orang umum itu tidak. Ya saya keluarkan ya karena saya pakai buat edukasi, agar supaya saudara kita yang awam itu kalau ada badai psilonata yang bisa menempel koin, barangnya bener asli ori, ya biar punya, kan seperti itu. Karena kebanyakan yang beredar ya paling menempel magnet, dan kebanyakan ya itu tadi, batunya juga mudah pecah seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.